Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Anita Lestari, MPSI Psikolog, dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Damai Jagakarsa. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini adalah syarat untuk sertifikasi dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 4 dengan kode mata kuliah 7021145513 yang berbobot 3 SKS pada program studi Fakultas Psikologi Universitas Damai Jagakarsa. Mata kuliah psikologi klinis terdiri dari 16 kali sesi, di mana 14 sesi adalah perkuliahan tatap muka. 2 sesi terbagi menjadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan cabang ilmu psikologi yang bersifat terapan dan berfokus pada pemahaman, asesmen, diagnosa, serta intervensi terhadap masalah penyesuaian diri, distres psikologis, gangguan perilaku, hambatan fungsi psikososial, dan etika di lingkup klinisi. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi di Fakultas Psikologi Universitas Damai Jagakarsa yang menjadi acuan pada mata kuliah psikologi klinis sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembelajaran atau RPS yang meliputi pertama, CPL 10 dalam lingkup sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL 1, pengetahuan, menguasai konsep-konsep dasar teori psikologi klinis untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologis pada lingkup individu, kelompok, organisasi, dan komunitas. CPL 5, dalam lingkup keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5, dalam lingkup keterampilan khusus, mampu melakukan intervensi psikologi non-klinis untuk perubahan perilaku individu dan kelompok, organisasi, dan masyarakat dengan menggunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan berdasarkan konsep teoritis dalam psikologi dan kode etik psikologi Indonesia. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada lingkup mata kuliah psikologi klinis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar psikologi klinis sebagai ilmu terapan. Yang kedua, menganalisis teori-teori kepribadian terkait pembentukan tingkah laku abnormal. Yang ketiga, menganalisis konsep, teori, dan praktek melalui analisis penelitian psikologi klinis. Yang keempat, menganalisis permasalahan tingkah laku abnormal dan patologis serta klasifikasi diagnosis psikologis. Yang kelima, menjelaskan prinsip asesmen dalam psikologi klinis serta menganalisis hasil yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar intervensi.
Yang keenam, menganalisis permasalahan psikologis dalam lingkup budaya dan masyarakat. Metode pengajaran yang saya lakukan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama, delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint beserta RPS yang dapat diakses dan diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem e-learning jagakarsa.sevima.platform.com. Materi yang disampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran, kuis interaktif menggunakan Canva, serta media pembelajaran yang lainnya yang relevan. Pada aspek interaction, proses pembelajaran menekankan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui kegiatan yang pertama, case-based learning atau disebut CBL, melalui diskusi kasus, presentasi studi kasus, tanya jawab pada lingkup kelompok. Yang kedua, mode pembelajaran problem based learning atau PBL diterapkan melalui pembelajaran studi kasus psikologi klinis yang menggambarkan permasalahan psikologis yang nyata sebagai titik awal proses pembelajaran. Project based learning atau PJBL berfokus pada pembuatan suatu proyek yang merupakan hasil analisis atau solusi terhadap permasalahan psikologis. Yang kelima, pemberian umpan balik dan melakukan refleksi pembelajaran. Sementara itu, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian formatif meliputi kuis, tugas individu, tugas proyek kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Adapun penilaian sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester dan UAS. Pada ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Selain itu, mahasiswa diberikan tugas mandiri atau kelompok dengan bobot 20%, serta presentasi kehadiran dengan bobot 20%. Referensi yang saya gunakan berasal dari buku karya sendiri bersama rekan sejawat dari beberapa universitas psikologi dengan judul Psikologi Klinis sebagai suatu pengantar. Selain itu, buku-buku referensi para ahli lainnya, serta artikel jurnal ilmiah yang bereputasi yang memiliki unsur kebaruan. Baik, berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah psikologi klinis, khususnya pada pertemuan kelima dengan materi asesmen dalam psikologi klinis. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Saya ucapkan untuk pertemuan ini, kalian jawab ketika saya mengatakan pagi, kalian jawab? Pagi. Oke, ulangnya ya. Pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini merupakan pertemuan kelima ya dalam mata kuliah psikologi klinis. Kita akan membahas terkait dengan asesmen dalam klinis, pokok bahasannya tersebut ya. Jadi sebelumnya saya akan menanyakan kepada kalian, apakah hadir semua hari ini? Hadir. Ada yang nggak hadir? Ada yang sakit? Enggak ya, semuanya hadir. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya proses pembelajaran kita berkah dan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, berdoa mulai. Amin. Baik,
kita akan mulai menjelaskan terkait dengan asesmen dalam klinis. Ini sebenarnya menyambung di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya kalian sudah membahas materi tentang psikologi abnormal itu seperti apa, bagaimana kita memahami konteks pemilahan mengenai diagnosa psikologis. Nah, asesmen ini merupakan bagian untuk memberikan penjelasan atau memaknai bagaimana kita melakukan proses diagnosa. Kita lihat di definisinya. Asesmen psikologi yaitu metode yang bertujuan dalam penentuan proses diagnosa dengan menggunakan beberapa teknik. Salah satu di antaranya dengan melakukan wawancara tes psikologi, kuesioner, self-report, asesmen perilaku, dan pengukuran psikologis. Mungkin di sini kalian ada yang pernah mendengar terkait dengan apa itu asesmen psikologi? Ada yang pernah mendengar asesmen psikologi yang mungkin kalian dalam lingkup klinis baru ya, mungkin ya. Mungkin kalian lebih familiar asesmen itu digunakan dalam lingkup industri maupun pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya asesmen itu bisa dilakukan di berbagai ranah ya. Terutama asesmen ini merupakan metode dasar karena tujuan dari dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, pastinya ketika kalian memahami konsep asesmen di lingkup bidang industri dengan lingkup bidang klinis, ini sangat berbeda. Bagaimana proses asesmen ini sendiri di dalam lingkup klinis adalah untuk penetapan diagnosa. Kenapa sih proses asesmen itu sangat penting, gitu ya? Karena pada dasarnya proses asesmen ini membantu para klinisi ataupun psikolog dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai masalah klien. Ingat ya, klien bukan pasien, karena kita bukan dokter. Kita menetapkan untuk memahami masalah itu tidak bisa dengan praduga atau berpersepsi. Makanya kita harus memahami konsep asesmen untuk penegakan diagnosa itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini sebelum kita melakukan proses intervensi, rangkaian asesmen menjadi hal yang sangat penting. Gitu ya. Oke. Nah, apa aja yang menjadi 4 komponen dalam proses asesmen? Jadi, kenapa dalam proses asesmen itu tidak semena-mena kita langsung klien datang ke kita, yaudah kita melakukan asesmen atau mengatakan bahwa si individu mengalami gangguan apa? Tidak seperti itu. Itu sangat tidak tepat. Kita harus menjauhkan yang namanya persepsi diri. Nah, dalam hal ini, 4 komponen ini harus kalian pahami terlebih dahulu dalam pelaksanaan proses asesmen. Yang pertama adalah perencanaan dan prosedur pengumpulan data. Gitu ya. Yang kedua, pengumpulan data untuk asesmen. Yang ketiga, pengelolaan data dan pembentukan hipotesis atau yang disebut image making. Yang keempat, mengelompokkan data asesmen baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lisan. Gitu ya. Termasuk bagaimana kira-kira prosedur apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah gitu ya. Mungkin kalian bingung apa itu prosedur, tapi lebih tepatnya langkah apa yang bisa kita lakukan dalam menerapkan proses asesmen itu sendiri, gitu ya. Oke. Next ya. Makanya dalam hal ini fungsi perencanaan gitu ya, ini merupakan bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Tahapan-tahapan ini yang harus kalian perhatikan. Gitu. Jangan kita melihat sesuatu dengan persepsi kita tanpa ada prosedur yang jelas. Oke.
Ada beberapa metode dalam lingkup pelaksanaan asesmen psikologi klinis. Yang pertama adalah observasi klinis. Kalian sudah mempelajarinya kan? Observasi. Tapi apakah ada perbedaan antara pelaksanaan observasi di lapangan bukan di ranah klinis? Misalnya di ranah pendidikan atau industri gitu ya. Pastinya akan berbeda dengan ranah observasi di lingkup klinis. Oke, saya pengen tahu observasi itu apa sih? Observasi. Mengamati. Pengamatan. Apa yang diamati? Apa? Situasi. Situasi. Apalagi? Perilaku. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Nah, karena banyak sebagian ketika orang melakukan observasi itu adalah proses judgment. Observasi bukan proses judgment, tapi observasi adalah melihat atau melihat pola-pola perilaku yang muncul dari individu yang kita observe. Nah, khusus di lingkup klinis, apa aja yang diperhatikan? Yang diperhatikan adalah terkait sindrom klinis. Oke, sindrom itu apa sih? Apa bedanya simptom apa sindrom? Nah, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Apa bedanya simptom dengan sindrom? Simptom adalah gejala. Kalau sindrom, oke, masih ingat ya di pertemuan sebelumnya? Oke, jadi sindrom ini adalah kumpulan dari beberapa simptom. Nah, dari mana kita memahami simptom gejala? Yaitu terlihat dari pola-pola perilaku yang muncul. Gitu ya. Kalian dalam melihat pola perilaku abnormal tidak menerka, ini perilakunya abnormal, ini perilakunya normal. Tidak seperti itu. Tapi kalian memperhatikan pola-pola perilaku abnormal berdasarkan dari gejala-gejala yang ditetapkan dalam DSM 5, dalam ICD, PPD, GJ. Nah, itu menjadi pedoman kita. Jadi tidak ada dalam proses observasi dikatakan, oh ini abnormal, oh ini patologis, tanpa ada pedomannya. Oleh karena itu, pedoman yang kita perhatikan adalah tetap mengacu pada PPDGJ dan DSM 5 atau disebut sindrom klinis. Oke. Nah, apa aja bentuk observasi yang dapat dilakukan? Gitu ya. Yang pertama adalah observasi naturalistik. Observasi naturalistik adalah yaitu di dalam lingkup setting ilmiah, gitu ya. Jadi observasi yang dilakukan apa adanya. Yang berikutnya adalah observasi analog, yaitu observasi dalam situasi asesmen. Nah, ketika proses asesmen itu bukan hanya mengerjakan atau melihat aja gitu, tapi harus diperhatikan bagaimana si individu itu sendiri dalam mengikuti proses asesmen. Apakah cenderung gelisah, mungkin mengeluh, atau cenderung tidak fokus, atau mungkin kebanyakan seperti tidak ada koneksi. Dalam artian gini, apa yang kalian tanyakan gitu ya, mungkin nggak nyambung kalau wawancara gitu ya. Kalau observasi diperhatikan nggak memperhatikan apa yang saya instruksikan gitu. Nah, itu mungkin aja terjadi. Nah, makanya proses asesmen itu sendiri harus menggunakan teknik, salah satunya observasi. Penting banget gitu. Jadi dalam hal ini, penerapan bentuk observasi ini enggak semuanya digunakan, tergantung kebutuhannya apa. Baru kita tetapkan, kita akan memilih observasi A, B, atau C. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan observasi sebelum kita masuk ke dalam wawancara? Sudah jelas ya? Oke, berikutnya ya, next ya. Metode yang kedua adalah wawancara psikologi klinis.
wawancara dengan ngobrol sama nggak sih? Beda ya. Apa bedanya kali wawancara dengan diskusi? Mengumpulkan data. Mengumpulkan data, oke? Kalau diskusi mengumpulkan data juga, tapi apa bedanya? Kalau diskusi itu saling beradu-adunya. Oke, jadi kalau diskusi itu adu argumen ya, tapi kalau wawancara tidak ada adu argumen. Jadi dalam hal ini wawancara di lingkup psikologi klinis adalah pengumpulan data yang memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk proses penggalian informasi yang mendalam dalam mendukung ya proses asesmen itu sendiri. Oke, berikutnya adalah apa aja format wawancara? Wawancara berstruktur, wawancara semi berstruktur, dan wawancara tak berstruktur. Nah, wawancara berstruktur, kalian udah pernah ya melakukan hal itu? Ya, jadi wawancara ada formatnya ya. Kalian tinggal mengikuti format yang ada. Wawancara semi berstruktur, format tapi kita tetap bebas ya. Wawancara tak berstruktur, bebas ya. Tapi biasanya format yang digunakan lebih banyak dengan menggunakan wawancara semi berstruktur. Nah, ini jenis wawancara. Jadi wawancara itu sendiri ada wawancara masukan, wawancara diagnostik, wawancara pemeriksaan status mental, wawancara krisis. Itu ya. Jadi jenis-jenis ini kalian harus pahami. Nah, mungkin jenis ini berbeda dengan metode di dalam pendidikan maupun industri ya. Oke, selain wawancara, teknik yang terakhir adalah diagnostik atau menggunakan tes psikologi. Nah, mungkin tes psikologi juga udah kalian ini ya. Ada yang namanya personal assessment, cognitive assessment, dan behavior assessment. Nah, dalam proses yang namanya personality assessment ini menggunakan tes-tes ya dalam lingkup tes kepribadian. Kalian udah tahu kan apa yang dimaksud dengan tes kepribadian ya? Ini ya seperangkat proses yang digunakan untuk membentuk ini keputusan ya. Dan ini kita menggunakan berbagai macam alat ukur. Kalian sudah mengenal di diagnostik sebelumnya ya. Ada yang namanya tes di dalam tes personality, tes kognitif, dan behavioral. Nah, tes ini tidak keseluruhan digunakan, gitu ya. Nanti mungkin saya akan mengenalkan satu persatu alat ini, gitu ya. Hanya memperkenalkan kalian untuk memahami kegunaan berbagai macam alat ini. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada hari ini. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Silakan. Ibu, saya izin bertanya. Ibu kan tadi juga sempat mention gitu ya terkait dengan malingering gitu. Mungkin boleh Ibu jelaskan terkait apabila ada gitu kita lagi ketemu sama klien, lagi wawancara, kemudian klien tersebut menunjukkan gitu kalau sekiranya yang bersangkutan akan melakukan malingering gitu. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Proses pelaksanaan wawancara klinis itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi ketika kita mengetahui ini ada indikasi malingering, kita cukup menggali informasi tersebut tapi tidak memberikan stimulus apapun. Tapi kita udah mengetahui ada yang tidak tepat dalam proses menjawabnya, tidak menunjukkan masalah yang aslinya. Itulah yang namanya perlu yang namanya probing dan menanyakan kembali. Perlunya eksplorasi mendalam. Jadi deep wawancara itu perlu. Jadi pelaksanaan probing, pelaksanaan refleksi itu digunakan untuk terus mencari berbagai data yang menunjukkan bahwa si individu itu benar-benar mengalami malingering. Oke, ada lagi? Baik, kalau begitu jika cukup nanti saya minta kalian mungkin ada tugas ya untuk pekan depan. Kalian diminta untuk mencari anggota kelompok ya. Jadi kita membuat anggota kelompok nih. Kita akan melakukan kunjungan ya, kunjungan ke panti rehabilitasi dalam lingkup kesehatan mental ya.
Jadi ini panti rehab mental. Nah, kita akan melakukan ke sana. Nah, supaya jelas nih, saya meminta kalian untuk yang namanya pembuatan kelompok. Jadi rencananya kita akan membuat asesmen psikologi pada case tertentu di sana dengan menggunakan wawancara dan observasi. Nah, kalian saya minta untuk membuatkan pertanyaan terbuka dan tertutup. Lalu kalian juga membuatkan suatu pencatatan hasil wawancara dan juga panduan observasinya. Lalu membuatkan rubrik ya, rubrik untuk penilaian observasi. Jadi kalian silahkan diskusi dengan teman kalian sebelum kita melakukan kunjungan. Nah, nanti kita membuat poin-poin yang saya sampaikan di sini. Oke? 3 orang cukup ya, satu kelompok. Itu ya. Jadi kita akan menggunakan metode observasi dan wawancara ke tempat panti rehabilitasi mental. Jadi kalian interaksi sendiri dengan kliennya. Oke, dengan kliennya seperti itu ya. Kalian secara langsung. Jadi supaya kalian tidak mendebak-nebak, oh ini ada masalah apa, gangguan seperti apa gitu ya. Oke. Mungkin itu saja. Nanti kita bahas di pekan depan ya. Jika kalian sudah mengerjakan dan kita akan melakukan kunjungan. Waktunya sudah ditetapkan sekitar tanggal 20 atau 30-an lah ya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, kalian bisa memahaminya, dan perlu ditetapkan satu hal. Ingat, proses asesmen adalah hal yang sangat penting untuk menetapkan diagnosis. Karena ketidaktepatan dalam proses diagnosis karena kesalahan proses asesmen itu sangat fatal. Itu sangat fatal yang akhirnya kita akan melakukan intervensi yang tidak tepat. Ya. Itu yang saya tekankan, pentingnya terkait dengan proses asesmen psikologis. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada sesi 5 dalam mata kuliah Psikologi Klinis yang berfokus pada topik asesmen dalam lingkup bidang psikologi klinis. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga pengembangan kompetensi, keterampilan praktis, kolaborasi, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia profesional. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat.